Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa, Mari harus sampaikan dulu ke kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, lanjut langsung masuk ke pembacaan. Ada Three of Swords di sini. Kemudian ada energi dari Page of Wands. Kemudian di situ ada energi dari The Hangman. Kemudian ada energi dari Ten of Swords. Dan berikutnya di sini ada energi dari Ace of Wands. Oh, orang ini tuh mau bikin kamu bingung ini. Mau bikin kamu bisa kayak ngerasa juga, apakah di situ datang rasa penyesalan gitu ya. Jadi nampaknya Mari si dianya itu tuh mau pingin nih bikin kamunya itu tuh agaknya nggak karu-karuan ya. Setidaknya memainkan mentalnya kamu, rasa-rasanya itu menjadi jalan ninjanya si dia ya gitu. Jadi memang mungkin kayak seseorang ini tuh seperti inilah caranya dia untuk bisa membalaskan ya, membalaskan ketidakenakan hatinya dia yang dia anggap itu tuh karena kamu gitu lah ya. Nah jadi selama ini ternyata dalam hubungan kalian bisa-bisa aja dianya itu tuh kayak gak ngerasa puas gitu loh. Selalu dia kayak ngerasa kekurangan, selalu dia terganggu gitu ya, kurang disayangi, kurang dicintai, kurang dihormati, kurang diharapkan, kurang dimanja, kurang. Pokoknya di situ tuh kurang. Malah bisa-bisa kamu kayak sering bikin dia ngerasa cemburu, karena ini cemburuan ini orangnya, gitu ya. Kamu sering bikin dia harus menunggu, gitu loh. Jadi Mari bilang kayak ngambek ya ini energinya si pasangan kamu ke kamu, ngambek, gitu loh. Padahal dia pengen diperlakukan seperti princess, gitu ya, seperti putri salju gitu ya, atau seperti seorang pangeran gitu. Nah, tapi dia lihat kok kayaknya kamu nggak mau gitu ya. Mari bilang, apakah kamu ini tuh sedang bersama dengan berondong apa? Apa kamu sedang jalan nih sama orang yang usianya jauh di bawah kamu? Nah, jadi kayak mentalitasnya dia itu tuh yang kalau punya pacar atau kalau punya suami atau punya istri, harusnya aku itu tuh dikasih bahagia, dikasih seneng-seneng gitu ya. Aku dibeliin ini itu. Kayak masih simple banget dia menganggap bahwa hubungan itu tuh adalah sumber dari kebahagiaan gitu ya. Ada seseorang yang bertanggung jawab kepada dia gitu loh. Ada seseorang yang memelayani dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Mungkin ini tuh korban dari novel-novel romantis, film-film romantis ya. Jadi tidak melihat real life gitu loh. Kalau dalam real life itu tuh tidak ada satu manusia pun yang akan diperlakukan seperti benar-benar kayak yang ada di film-film romantis itu ya. Di sana. Nah, namun ya karena pemikiran tanda petik kekanak-kanakannya dia, jadinya kayak nganggep ya harusnya dia sama seperti kisah yang ada di novel-novel itu atau yang ada di film-film itu. Nah, jika tidak dia dapatkan hal yang demikian, ngambek, marah. Gitu loh, marah. Mari bilang ini kayaknya dia bukan mencari figur pasangan ini. Tapi dia mencari figur emak yang dia jadikan emaknya dia. Jadi bapaknya dia. Jadi Mari bilang ini kayaknya
Apa ini memang kamu sugar daddy-nya dia apa? Apa kamu sugar maminya ini? Jadi dia punya mental, ya dia harus diperlakukan seperti sugar baby. Gitu loh. Nah kalau kamu gak bikin dia seperti sugar baby, gak seneng, gak suka, gak mau. Marah. Gitu ya. Marah. Gitu loh. Walaupun dia ini tuh seorang pria, katakan gitu. Dan umurnya dia sebenarnya bukan umur yang muda-muda banget gitu ya. Misalnya sudah umur 30-an. Tapi ya tetap pengennya itu tuh bebas tanggung jawab dari hidupnya dia. Gitu ya. Mungkin juga ini bisa jadi korban sosial media ya. Bisa. Atau jangan-jangan memang itu profesinya. Kamu dengan dia ini tuh ya kayak memang ya gimana tuh ya kalau sugar ketemu sama sugar baby tuh di mana itu? Jadi walaupun dia umurnya sudah tidak boleh dikatakan masih bocah lagi, tapi harus kayak gitu untuk memperlakukan dia gitu loh. Dia itu tuh harus dijadikan seperti anak bontotnya kamu. Yang kamu tanggung jawab segala-galanya. Dia cuman bangun pagi, sampai nanti entar mau tidur lagi, happy-happy, bersenang-senang. Gitu. Ya. Mau main-main, hidupnya itu tuh mau diisi dengan hura-hura saja. Gitu loh. Gak mau mengambil peran sebagai orang dewasa. Gak mau. Kalau bisa disuapin, minta disuapin ini. Gitu loh. Walaupun perut dia yang lapar, tapi pengennya itu tuh disuapin biar perutnya dia tuh kenyang. Nah, kira-kira ini gitu tuh. Kalau mari lihat. Kalau kamu gak nyuapin dia, nih. Bertingkah sama kamu. Gitu loh. Ya. Pasti ini akan nyari. Kalau kamu gak bisa perlakukan dia seperti bagaimana yang ada dalam pikirannya dia akan nyari itu. Orang yang mau menservis dia ya dengan sebaik mungkin. Ini mencari pelayan ini. Mencari pelayan, bukan mencari suami, mencari istri untuk membangun kehidupan bersama, enggak. Pasti nanti mainnya dia tuh ya kayak anak-anak ya. Bagi kalian sudah punya anak tuh kan enggak mau tahu ya keadaan orang tuanya kayak gimana. Pokoknya kalau dia mau minta sesuatu harus dikasih gitu ya. Anak kecil gitu lah. Anak kecil, bukan anak yang sudah mikir. Anak SMP itu kan udah mulai bisa mikir ya. Nah ini tuh kayak mentalitas anak TK. Atau mentalitas anak sampai kelas 3 SD. Gitu loh. Kalau dia nggak bisa dapat apa yang dia mau dari kamu, bisa nih dia cari itu sugar maminya dia yang baru. Dia cari sugar daddy dia yang baru. Gitu loh. Biar dengan cara seperti itu, dia mau kasih tahu sama kamu bahwa kamu gagal menjadi sugar daddy-nya dia, sugar maminya dia. Gagal kamu. Nih tengok nih, aku udah ketemu sama sugar daddy, sugar maminya aku yang baru. Yang lebih jos daripada kamu. Gitu tuh modelnya dia kalau mau lihat. Ya. Tertarik sama kamu karena ada maunya ini. Karena ada maunya. Gitu ya. Kalau maunya dia, lagi-lagi kalau maunya dia nggak dia dapet, ya udah. Kamu akan bisa disindir gitu loh. Kamu akan bisa dipermalukan. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi mari bilang niatan untuk nyakitin kamu ada banget ini. Ada banget. Gitu loh. Apalagi nampak-nampaknya dia kayak ngerasa dia pernah berhasil ya. Untuk kayak tanda petik merendahkan kamu. Gitu loh. Nah jadi sepertinya kayak kepancing lagi nih untuk merendahkan kamu ke kali sekian. Gitu ya.
di sana. Jadi kamu itu tuh dianggap nggak asik, gitu ya. Kamu dianggap nggak seru, gitu loh. Nah jadi maka kamu itu tuh harus dibuat juga merasa nggak asik gara-gara dia, gitu loh. Ya. Kalau Mari lihat, kamunya sebenarnya tuh kayak udah nggak mau ya main-main sama dia lagi ya. Kamu nggak mau, gitu loh. Nampak-nampaknya apakah kalian sudah merasa cukup nih main-main sama dia? Gitu ya. Sudah pengen mau punya hidup yang lebih benar lagi nih. Sempet terpeleset cukup jauh ya dengan seseorang ini. Entah kamu memang pernah ngebiayain hidupnya, gitu ya, menjadikan dia pria simpanannya kamu, wanita simpanannya kamu. Mari lihat kamu kayaknya terjadi pertumbuhan kesadaran. Main-main seperti ini mau sampai berapa lama lagi sih? Bisa gitu ya. Atau jangan-jangan memang kamu udah bosen juga nih sama si dianya. Udah bosen gitu loh. Maunya kamu itu tuh mau cari pengganti dia ya. Jadi boneka-bonekanya kamu di situ. Jadi pokoknya kok Mari lihat seseorang ini tuh memang mau kamu eliminasi juga ini nampaknya Mari ya. Setidaknya niatan di sana. Kamu juga lagi nggak mood gitu loh. Kamu nggak mood sama orang ini. Nggak segerget dulu kalau kamu melihat dia gitu. Kalau dulu mungkin kamu ngelihat dia, ngeri banget kamu ya, kepancing kamu ya, gitu. Naik libido seksualnya kamu, gitu kan? Ingin kamu menjadi penakluk, gitu ya. Nah tapi untuk di rentang 7 hingga 14, rasa-rasanya nggak minat lagi dirimu. Nggak sehebat dulu lah pokoknya minatnya kamu sama dia. Apa kamu udah puas nih ngecicipin dia? Kamu udah puas ya? Udah bosen gitu? Nyobain dia gitu ya? Alah gitu-gitu aja kok rasanya. Bisa gitu tuh Mari lihat ya. Tapi memang untuk misalnya kalau kamu itu tuh mengambil peran ya secara finansial untuk dia, bisa-bisa aja tetap itu kamu mau kayak bermurah hati ya, ngasih dia duit, tapi jangan-jangan kamu udah males nih jumpain dia, ngajak dia jalan, kamu udah mulai malas chatting dia, telepon dia, video callnya dia, gitu ya. Nah, sementara dia di sana nunggu kapan kamu chatting dia, ajak dia jalan, ya. Kapan kamu nelfon dia, undang dia dinner, gitu ya. Bawa dia main-main, pergi liburan ke Eropa kah, ke mana kah, gitu ya. Capek dia bisa kayak nungguin kamu, gitu loh. Di sana. Jadi nggak cukup dia rasa apa yang belakangan hari ini tuh kamu berikan, gitu loh. Hanya ngasih duit aja tapi kamunya nggak ada, nggak pas. Bikin dia nunggu-nunggu, gitu ya. Bikin dia kayak ketakutan juga bisa di situ ya. Takut dia, kamu nggak mau jumpai lagi, entah kamu udah ada penggantinya dia, ya. Ada mainan barunya kamu, gitu loh. Berarti sebentar lagi dia bisa akan didepak sama kamu, marah dong, nggak seneng dong, gitu. Jadi ada beberapa sebelum kamu memang benar-benar ngebuang dia, mendingan dia cari segera pengganti kamu, gitu. Kayaknya kamu itu tuh seperti baju gitu ya, terasa baju itu tuh sudah nggak fit lagi sama dia, ya udah dia cari baju baru, gitu di sana. Jadi Mari bilang nampak-nampaknya hubungan ini tuh memang untuk having fun ya. Pembacaan kali ini ya, ini hanya untuk having fun saja. Hanya untuk dapetin happy-happy saja. Hanya untuk bersenang-senang saja, tidak lebih. Gitu loh. Dan yang ianya kesenangan itu tuh dirasa sudah berkurang.
gitu ya, bagi kamu tentu saja udah berkurang gitu loh. Nah jadi ini tuh kok kayaknya seperti sebiji boneka yang nggak happy lagi karena kamu udah jarang mainin dia. Kalau ini Toy Story ya, ngerti nggak tuh? Tahu nggak ada film Toy Story? Boneka-boneka yang bisa hidup gitu. Nah, jadi dialah salah satu bonekanya gitu ya. Lo nggak seneng karena kamu nggak mainin dia lagi, gitu loh. Kamu udah cuekin dia, kamu udah abaiin dia gitu ya. Kamu memang meletakkan dia di tempat yang baik gitu. Tapi hanya untuk seperti itu aja dia kayak ngerasa udah nggak cukup, gitu loh. Nah jadi ini tuh ceritanya dia ngambek menyatakan bahwa kamu nyakitin dia, kamu gak bikin dia happy, gitu loh. Maka kamu juga harus merasakan hal yang sama, gitu ya. Gak bisa cuman dia aja yang kemerungsung sendiri gara-gara kamu. Kamu juga harus kemerungsung gara-gara dia, gitu loh. Kamu ngebiarin dia kesepian. Kamu lihat ya, aku akan cari kehebohan dalam hidupnya aku, keseruan dalam hidupnya aku, biar kamu juga cemburu, gitu loh. Biar kamu nggak seneng hati, ya nengok aku happy dengan caranya aku sendiri. Gitu tuh modelnya dia, ya. Nah jadi dia kayak punya ini ya, semangat ya, punya semangat untuk cari yang baru untuk di saat-saat ini, gitu loh. Lagi kayak mesti cepet ini tuh dapetin sesuatu atau seseorang yang mampu untuk sayang-sayang dia, ngasih dia lebih banyak daripada apa yang kamu kasih, gitu ya, supaya kamunya itu tuh terganggu, gitu lah. Supaya kamu itu tuh nggak seneng hati, gitu ya. Nah tapi kalau mau dibilang sih bisa aja kamu kayaknya nggak terlalu terpengaruh ya. Kamu nggak terlalu terpengaruh, kamu nampaknya di situ tuh ya biasa-biasa aja gitu loh. Jangan-jangan memang bisa-bisa kamu aja yang nggak paham gitu loh ya. Apa yang sedang dia lakukan, yaitu nyariin penggantinya kamu gitu. Kamunya itu tuh nggak ngeh gitu lah. Bisa-bisa di sana ya. Nah karena Maria kamu terlalu santai. Kamu sepertinya kayak nggak ada masalah gitu loh. Makanya apa kamu sedang nggak mengerti kah dengan sepak terjangnya dia di sana, dengan aksi gayanya dia di sana, gitu ya. Tapi itu tadi hati-hatilah ya, karena kamu bisa akan kepancing juga nih, kepancing untuk jadi emosional ya, gara-gara si pasangannya kamu ini, gitu. Oke baik, nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut energi dari Aries, ada energi dari Sagittarius, Leo hadir, kemudian Virgo di sana, Taurus ada, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Pisces, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.